Bab 341, 9 pedang, 9 niat pedang. Kakek berjubah gelap itu menerima perisai bermotif hitam. Dulu, seorang kultivator pernah mendapatkan sebuah harta. Sayang sekali, dia tak punya kemampuan untuk menempa dan memurnikannya, jadi dia menyegelnya ke dalam sebuah perisai kuno. Pada perisai itu ia ukir pula pola pemusnah khusus. Kalau suatu hari ada orang ingin merebutnya dengan paksa, pola itu bisa diaktifkan untuk menghancurkan harta di dalamnya. Sambil berkata begitu, seberkas cahaya menyelimuti perisai bermotif hitam itu. Seketika, perisai tersebut hancur terurai. Serpihan-serpihan perisai jatuh berserakan di tanah. Di tangan si kakek entah sejak kapan sudah muncul sebongkah besi dewa merah menyala sebesar kepala manusia, dengan kilau samar berlapis-lapis di permukaannya. Mata Mu Bei menyempit tajam. Xuan Huang Jingjin. Ini adalah bahan suci pamungkas untuk tempa senjata, sejajar dengan Ciksui Huang Jin. Nilainya tak terukur. Tak disangka, di dalam perisai bermotif hitam ini ternyata tersegel sebongkah Xuan Huang Jingjin. Kakek berjubah gelap itu menyerahkan Xuan Huang Jingjin kepada Mu Bei, lalu berkata, "Kalau penglihatanku tak salah, pedang yang kau pakai tadi ditempa dari Ciksui Huang Jin. Sejak kau bisa melelehkan Ciksui Huang Jin dan menempanya menjadi pedang, seharusnya kau juga sanggup melebur Xuan Huang Jingjin ini. Kau bisa menakainya untuk menempa pedang dewa kedua." Mu Bei menerima Xuan Huang Jingjin itu. Sorot matanya langsung berkilat terang. Benar juga. Dia pernah memurnikan sumber dao api, lalu memakai kekuatan dewa untuk memanifestasikan api. Kekuatan apinya sudah sebanding dengan api dewa biasa, cukup untuk melelehkan Xuan Huang Jingjin. Dengan itu, dia bisa menempa sebuah pedang yang sama sekali tak kalah dari pedang Phoenix Merah. "Terima kasih, senior." Nada suaranya mengandung kejutan yang sulit disembunyikan. Kakek berjubah gelap itu menggeleng pelan. Sesaat kemudian, tubuh jiwanya pun menyebar dan lenyap. Mu Bei membungkuk hikmat ke arah tempat jiwa si kakek menghilang. Dia tidak langsung pergi, melainkan duduk bersila di tempat itu. Berpikir, sejak dulu, satu orang paling banyak hanya bisa menguasai satu inten pedang. Tapi sekarang, dia justru mengendalikan dua inten pedang. Sebenarnya apa penyebabnya? Ini harus dipikirkan baik-baik. Ia merenung dalam-dalam, lalu kurang lebih menangkap satu kemungkinan, dipengaruhi oleh Yi Jian Juesi. Yi Jian Juesi berbeda dari teknik biasa. Itu teknik yang menentang langit. Setelah dia mulai melatihnya, tubuhnya terus-menerus berevolusi. Sampai sekarang, dia sendiri sudah tidak tahu tubuhnya telah berevolusi sampai level apa. Yang dia tahu, perubahannya pasti mengerikan. Kemungkinan besar, justru karena ia berlatih Yi Jian Juesi, dia bisa melampaui batas satu orang satu inten pedang. Kurasa memang begitu. Ia bergumam dalam hati. Kemungkinannya sangat besar. Begitu merasa sudah bisa menebak alasannya, dia tak lagi memikirkan hal itu. Fokusnya beralih mencari cara menata dua inten pedang di dalam tubuhnya. Sebelumnya, saat hanya ada inten pedang kematian, inten itu mengitari Lun Hai. Sekarang ada inten pedang ilusi juga. Kedua inten pedang itu sama-sama berputar mengelilingi Lun Hai, sementara pedang Phoenix Merah juga disimpan di dalam Lun Hai. Akibatnya, Lun Hai jadi agak berantakan. Untuk sementara sih belum masalah. Tapi kalau dibiarkan lama, andai tiba-tiba terjadi sesuatu, itu akan sangat merepotkan. Lun Hai sangat penting baginya. Itu adalah tempat yang menyuburkan benih dewa pedang. Benih dewa pedang jauh lebih penting daripada hal lain apapun di tubuhnya. Ia harus memastikan benih dewa pedang benar-benar aman. Paling ideal, di Lun Hai hanya ada benih dewa pedang saja. Kalau begitu, pedang Phoenix Merah dan dua inten pedang itu harus ditaruh di mana? Mulai memikirkan hal itu. Beberapa puluh tarikan napas kemudian,
kilatan inspirasi menyambar benaknya. Dao Gong. Bukankah di sekitar Lunhai sudah terbuka 9 Dao Gong? Letakkan saja inten pedang dan pedang Phoenix merah di Dao Gong. Itu. Rahan suci pamungkas untuk tempa senjata kebetulan ada 9 macam. Aku akan mencari ke-9 bahan pamungkas itu, lalu menempa 9 pedang Dewa Sumber. Setelah itu, aku akan mengolah 9 inten pedang, 1 pedang Dewa Sumber dan 1 inten pedang ditempatkan bersama di 1 Dao Gong. Biarkan inten pedang memelihara pedang. Kelak, kalau 9 pedang dan 9 inten keluar bersamaan, pasti tak ada yang bisa menghadang. Sorot tajam berkilau bersilangan di matanya. Memikirkan sampai di situ, dia tak kuasa tersenyum. Hanya dengan merenung sebentar ini saja, jalan pedangnya di masa depan tiba-tiba jadi begitu jelas. Ini juga sebuah panen besar. Panen yang sangat besar. Karena begitu punya rencana yang terang benderang, jalan pedang yang akan dia tapaki ke depan bisa dilalui dengan sangat jelas. Saat itu juga, ia bangkit, memanggil kilin hitam, lalu meninggalkan makam kuno ini menuju kota Yinghuo. Kota Yinghuo adalah sebuah kota kuno di bagian awal jalur kuno langit berbintang. Di dalamnya diperdagangkan segala macam benda. Mu Bei berniat pergi ke kota Yinghuo untuk membeli sebuah tungku tempah. La ingin segera menempa Suan Huang Jingjin menjadi pedang Dewa Sumber. Tentu saja dia butuh sebuah tungku tempah. Dengan tingkat teknik penempaan yang dia miliki sekarang, untuk menempa 1 pedang, dia harus dibantu sebuah tungku tempah yang layak. Sehari kemudian, La tiba di paviliun senjata kota Yinghuo. Temnat ini menjual berbagai macam senjata, juga menjual tungku tempah. Gongzi, ada yang bisa kami bantu? Seorang pelayan wanita cantik menyambutnya dengan sopan. Aku ingin membeli sebuah tungku tempah, kata Mu Bei. Aku mau yang terbaik yang kalian punya. Pelayan cantik itu sempat bengong, lalu menjawab, Gongzi, tungku tempah terbaik di tempat kami harganya sangat mahal. 500 miliar koin bintang. Tak masalah, sahut Mu Bei tenang. Bawa aku lihat. Melihat sikap Mu Bei yang begitu santai, pelayan cantik itu tak berani lagi bersikap sembrono. La segera memandu Mu Bei, dan tak lama kemudian mereka sampai di sebuah ruang tungku. Di dalamnya, berdiri sebuah tungku tempah setinggi 9 zang. Seluruh tubuh tungku berwarna merah gelap. Di permukaannya terukir pola-pola alat yang amat rapat. Tungku itu memancarkan panas yang mengejutkan. Pola-pola yang rapat itu seperti membentuk sebuah formasi pola alat yang luar biasa, membuat mata Mu Bei sedikit berbinar. Bagus. Aku ambil. Hanya dengan 1 pandang, dia sudah tahu betapa luar biasanya tungku tempah ini. Sepadan dengan harga 500 miliar. Pelayan cantik itu kembali tertegun. Hah, baby. Benar-benar mau. Tentu saja benar-benar mau. Mu Bei menjawab santai. Pelayan cantik itu seketika berubah gembira dan bersemangat. Tungku seharga 500 miliar, kalau terjual, dia bisa mendapat komisi fang besar. Seketika sikapnya pada Mu Bei jadi semakin hormat dan ramah. Gongzi, karena tungku ini adalah tungku terbaik di paviliun senjata kami, penjualannya harus mendapat persetujuan sang pemilik. Bolehkah saya mohon Anda berpindah dulu ke ruang tamu VIP untuk menunggu sebentar? Saya harus melapor dulu pada pemilik. Tak usah. Aku tunggu di sini saja. Kau pergi lapor saja. Baik, Gongzi. Saya segera kembali, mohon Anda menunggu sebentar. Pelayan cantik itu membungkuk hormat, lalu segera pergi. 1/4 jam kemudian, pelayan cantik itu datang lagi, kali ini bersama seorang pria paruh baya berjubah abu-abu. Ia berkata kepada Mu Bei, Gongzi, pemilik kebetulan sedang tidak ada. Ini adalah kepala penanggung jawab kami, Hu Sang. Tuan Hu ingin berbicara langsung dengan Anda. Mu Bei menoleh memandang Hu Sang. Hu Sang menyilangkan tangan kiri di belakang punggung.
La menatap Mu Bei dan bertanya, kau benar-benar mau membeli tungku tempa ini? Mu Bei mengangguk. Bagus. 800 miliar. Bayar, dan tungku ini milikmu. Hu Sang berkata tenang. Mu Bei melirik pelayan cantik itu, lalu berkata kepada Hu Sang, gadis ini tadi memberi harga padaku bukan 800 miliar, tapi 500 miliar. Hu Sang tersenyum tipis. Itu karena dia salah ingat harga tungku ini. Tak pernah ada harga 500 miliar, sambil berkata begitu, ia menoleh pada pelayan cantik itu. Coba kau pikir baik-baik, lalu katakan pada gongsi ini, sebenarnya harga tungku ini 800 miliar koin bintang atau 500 miliar. Pelayan cantik itu tampak agak ketakutan. La terdiam sejenak. Seperti mengumpulkan keberanian, ia lalu berkata pelan. Mi memang 500 miliar. Wajah Hu Sang langsung menggelap. Tatapannya yang dingin menusuk ke arah pelayan cantik itu. Sekilas, kilatan niat membunuh tampak di matanya. Pemilik sedang tidak ada. Menilai Mu Bei sebagai orang yang sangat kaya dan jelas mengincar tungku itu, ia berencana menaikkan harga untuk mengeruk Mu Bei 300 miliar ekstra dan memasukkannya ke kantong sendiri. Tak disangka, pelayan kecil ini justru berani tidak memberi muka dan tidak mau bekerja sama. Mencari mati. Mu Bei justru sedikit terkejut. Tak disangka dalam situasi begini, pelayan kecil ini masih memilih berkata jujur. Ini benar-benar jarang. Harus tahu, dalam situasi seperti ini, seorang pelayan rendahan yang berani membantah kepala penanggung jawab, berarti sedang menanggung risiko yang sangat besar. Sudahlah, jadi 800 miliar saja. Aku beli. Ingat, nanti jangan mempersulit dia. Komisi yang seharusnya dia terima, 1 koin pun tak boleh dikurangi. Mu Bei menatap Hu Sang dan berkata demikian. Gadis ini sampai berani berkata jujur dalam keadaan seperti ini, jelas wataknya sangat baik. Dia tidak ingin gara-gara persoalan ini, gadis itu berakhir tragis. Tambahan 300 miliar saja. Bagi Mu Bei itu bukan apa-apa. Sekarang, di dalam cincin penyimpannya ada lebih dari 20 triliun koin bintang. Pelayan cantik itu jelas paham bahwa Mu Bei sedang melindunginya. Wajah mungilnya melongo, terkejut, namun lebih banyak lagi rasa syukur yang memenuhi matanya. Dirinya hanyalah pelayan rendahan. Tapi Mu Bei justru bersedia mengeluarkan 300 miliar koin bintang lebih banyak demi melindunginya. Hu Sang melirik pelayan itu dengan dingin, lalu kembali menatap Mu Bei. Dengan suara datar ia berkata, aku tiba-tiba teringat, sepertinya aku juga salah ingat harga tadi. Tungku ini bukan 800 miliar, tapi 1 triliun. Bersambung. Bab 342, sudah kukasih muka, masih kurang ajar. Wajah Mu Bei seketika mengeras, dingin. Berapa? La menatap tajam ke arah Hu Sang. Hu Sang berkata dingin, 100 miliar, 1 angka pun tidak boleh kurang. Dan hari ini kamu harus membelinya. Kalau tidak, konsekuensinya akan. Mu Bei langsung menendang. Hu Sang mendengus dingin, mengayunkan tinju menyambut. Tinju dan kaki beradu. Boom. Suara benturan berat menggema. Tubuh Hu Sang terpental seperti orang-orangan sawah, menghantam dan menghancurkan pintu paviliun ruang tungku, lalu jatuh berguling keluar. Kegaduhan sebesar ini jelas tidak kecil. Dalam sekejap, banyak orang menoleh. Para pengawal paviliun senjata buru-buru berlari mendekat. Saat ini, Hu Sang sudah bangkit berdiri. La menatap Mu Bei, wajahnya berubah bengis, kamu cari mati. Kekuatan ilahi bergemuruh keluar. Kekuatan ranah bintang tahap 2 seketika terpancar. Dan itu bahkan puncak ranah bintang tahap 2. Di detik berikutnya, ia bergerak. 1 langkah diayun, sosoknya langsung muncul di depan Mu Bei. Tangan kanan membentuk cakar naga, menerkam ke arah tenggorokan Mu Bei. Mu Bei menamparkan, belakangan bergerak namun lebih dulu tiba,
telapak tangannya mendarat di wajah Husang. Plak! Suara tamparan nyaring. Husang langsung terpelanting jatuh ke lantai. Husang terkejut sekaligus murka, melompat bangkit. Namun baru saja ia berdiri, tamparan Mu Bei sudah kembali mendarat di pipinya. Plak! Lah sekali lagi terhempas dan terguling di tanah. Dan kali ini, sebelum sempat bangkit, kaki Mu Bei sudah menginjak dadanya. Krek! Suara tulang patah langsung terdengar. Sudah kukasih muka, kamu malah makin menjadi-jadi. Mu Bei berkata datar. Pipi Husang terpelintir bengis. Kekuatan ilahi mendidih. Dari tubuhnya meledak keluar cahaya ilahi yang menyilaukan. Injakan Mu Bei menekan kuat. Dengan suara desis, semua cahaya ilahi di tubuh Husang hancur berantakan. Husang memuntahkan darah. Ia terkejut dan marah, lalu menoleh ke sekelompok pengawal paviliun senjata yang berlari ke sini. Masih mau bengong apa? Bunuh dia! Para pengawal tersentak baru sadar, serentak menerjang ke arah Mu Bei. Semua orang mencabut golok panjang. Kilau bilahnya dingin menusuk, tajam dan mengancam. Mereka semua berada di ranah bintang tahap 1. Salah satu orang paling depan langsung sampai di hadapan Mu Rei, goloknya menebas ke kepala Mu Bei. Mu Bei mengulur tangan, satu gerakan menggiring, langsung merebut golok panjang itu. Sekali tebas, kepala orang itu terpenggal. Lalu satu tebasan mendatar kembali diayunkan. Dari tebasan itu, sebidang ki pedang melesat menyapu. Pup pup pup, darah muncrat. Satu persatu kepala terbang. Semua pengawal pun roboh. Pemandangan ini membuat orang-orang di sekitar berubah wajah. Mereka semua terkejut oleh kekuatan Mu Bei. Sekelompok ahli ranah bintang seperti ini, ternyata dibantai abis oleh Mu Bei hanya dalam sekejap. Di saat yang sama, ada juga yang merasa Mu Bei terlalu berani. Paviliun senjata ini didirikan oleh sebuah sekte besar yang sangat kuat di wilayah bintang Yinghuo, dan telah berdiri lebih dari 2000 tahun. Sekarang, Mu Bei berani membunuh orang seenaknya di tempat ini. Ini jelas sama sekali tidak menaruh sekte besar itu di matanya. Tuan, cepat pergi dari sini. Di belakang paviliun senjata ada sekte Agung Tongsuan. Di wilayah bintang Yinghuo, itu kekuatan besar yang peringkatnya masuk 10 besar. Sangat kuat. Pelayan wanita cantik itu maju dan berkata cemas, suaranya juga membawa rasa bersalah. Ia sama sekali tidak menyangka, keadaan akan berkembang sejauh ini. Baru saja ia berkata begitu, Husang sudah menggeram bengis, Su Fan, dasar jalang makan di dalan, menggigit keluar. Kerja di paviliun senjataku, tapi berani malah. Belum sempat selesai bicara, kaki Mu Bei kembali menginjak kuat. Krek! Suara tulang retak kembali terdengar. Kali ini, semua tulang iga di dada Husang patah. Darah mengalir dari hidung dan mulut. Wajahnya makin bengis. La menoleh ke para tamu di dalam paviliun senjata dan berteriak. Semua yang ada di sini, siapapun yang mau membantu paviliun senjataku membunuh bajingan ini, aku bersedia memberi imbalan 10 miliar koin bintang. Dan, di masa depan kalau datang ke paviliun senjataku, bisa menikmati hak istimewa menempa senjata gratis selamanya. Begitu kata-kata ini keluar, para kultivator yang datang ke paviliun senjata untuk menempa dan membeli senjata langsung heboh. Banyak orang matanya seketika berbinar. 10 miliar koin bintang, dan di masa depan bisa menikmati hak menempa senjata gratis selamanya di paviliun senjata. Itu benar-benar godaan yang besar. 3 pria paruh baya segera berdiri. Tanpa janjian, mereka sama-sama menekan langkah ke arah Mu Bei. Mereka semua berada di ranah bintang tahap 3. Tepatnya tahap awal ranah bintang tahap 3. Husang langsung merasa bangga. Ia menatap Mu Bei dan menggeram bengis, berani buat onar di paviliun senjataku, sekalipun kamu punya 9 nyawa juga tidak. Mu Bei memanggil keluar pedang rehong.
Satu sabetan pedang diayunkan. Dengan suara robekan, mulut Husang terbelah. Darah seketika menyembur liar. Setengah gigi di dalam mulutnya pun rontok. Ark! Husang langsung menjerit kesakitan. Masih muda sudah sekejam ini. Sekalipun bukan demi 10 miliar koin bintang dan hak istimewa penempaan, hari ini aku juga harus memberimu sedikit pelajaran. Di antara tiga pria paruh baya itu, pria berjubah coklat berkata datar. Tubuhnya bergetar sekali, langsung muncul di depan Mu Bei, dan mengayunkan satu pukulan keras ke arah kepala Mu Bei. Satu pukulan ini membuat ruang bergetar dan berdengung. Retakan-retakan kecil bermunculan di udara. Mu Bei mengangkat tangan kanan, dengan mudah menahan tinju itu. Lalu kelima jarinya menggenggam ke dalam. Krek! Tinju pria berjubah coklat itu langsung remuk. Ia mengeluarkan dengusan tertahan, terkejut sekaligus marah. Di tangan satunya, muncul sebilah pedang besar. Ia mengayunkan tebasan kuat ke arah leher Mu Bei. Namun baru saja ia menggerakkan pedang, sebilah pedang sudah lebih dulu menembus tenggorokannya. Pedang Rehong. Pedang Rehong adalah pedang asal ilahi milik Mu Bei. Di dalamnya terukir kep pedang asal. Begitu niatnya bergerak, pedangnya pun melesat. Kecepatannya bukan sesuatu yang bisa disamai ayunan pedang biasa. Pria berjubah coklat itu melongo kaku. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Detik berikutnya, ia pun roboh ke genangan darah. Adegan ini membuat semua orang merinding. Seorang ahli ranah bintang tahap 3, ternyata dibunuh Mu Bei hanya dalam sekejap. Benar-benar dibunuh instan. Dua pria paruh baya lain yang menekan maju ke arah Mu Bei spontan menghentikan langkah. Keringat dingin merembes di kening mereka. Mereka langsung mundur. Namun baru saja mereka bergerak, dua bilah ki pedang emas sudah menembak keluar, menyapu ke arah mereka berdua. Keduanya serentak mengeluarkan serangan. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan, dan memukul ke depan. Dua kepalan mereka menghantam, menghancurkan dua bilah ki pedang emas itu menjadi serpihan. Salah satu dari mereka menatap Mu Bei dan berkata berat, "Saudara, kami belum benar-benar turun tangan, dan juga sudah mundur. Tidak perlu sedemikian kejam, kan?" Mu Bei tidak membuang kata. Ia mencengkeram pedang Rehong dan menebas. Kong! Suara lolongan pedang menyakitkan telinga. Satu bilah ki pedang setinggi belasan meter terbentuk, menyapu ke arah pria itu. Versi yang ditingkatkan dari pedang pembantai dewa. Pria itu ketakutan. Ia meraung keras, memukul sekuat tenaga. Sebuah cetakan tinju raksasa terbentuk. Ki pedang menyapu. Dengan suara robekan, cetakan tinju itu hancur. Ki pedang setinggi belasan meter itu menelan pria paruh baya tersebut, dan dalam sekejap membelah tubuhnya menjadi dua. Darah muncrat. Pria paruh baya satunya pucat ketakutan. Ia langsung berbalik dan kabur. Larinya sangat cepat. Tatapan Mu Bei berkilat. Tianyi Hunji langsung dikerahkan. Kekuatan kesadarannya yang kuat berubah menjadi bilah tak kasat mata, dan dalam sekejap menghantam jiwa pria itu. Ark! Jiwanya terluka parah. Pria paruh baya itu langsung menjerit kesakitan dan tersungkur jatuh di tanah. Di saat berikutnya, seberkas ki pedang emas melesat. Dengan suara robekan, kepala pria itu terpenggal. Ses! Suara orang-orang menarik napas dingin bergema di mana-mana. Banyak orang sampai tubuhnya bergetar karena terkejut. Kekuatan Mu Bei hanya di ranah bintang tahap 1. Namun sekarang, menghadapi tiga ahli ranah bintang tahap 3, Lamalah membunuh semuanya hanya dalam sekejap. Seluruh proses begitu mudah. Seolah ia hanya sedang memangkas rumput. Ini, ada yang menelan ludah. Mereka benar-benar terintimidasi oleh kekuatan tempur Mu Bei. Di ranah bintang yang terbagi 9 tahap, selisih kekuatan di tiap tahap sangat besar, bagaikan langit dan bumi. Namun Mu Bei mampu dengan enteng membunuh lawan lintas tahap seperti ini. Terlalu mengerikan.
Benar-benar mencengangkan. Mu Bei menoleh menatap Husang. Tubuh Husang langsung bergetar. Keberingasan Fang tadi sudah lenfan. Dengan wajah penuh ketakutan ia berkata, "Kamu jangan macam-macam." Di saat yang sama, sebuah suara dingin terdengar, "Lepaskan dia." Bersambung.